الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang kita hormati, yang begitu banyak hadir di sini, mungkin kayaknya kagak lengkap semuanya yang bakal saya sebutin satu persatu. Minta maaf kalau ada namanya yang kagak kesebut. Berkhusus akhina Habib Ahmad Al-Attas dan semuanya habaib yang di sini yang saya nggak sebut, tapi insyaallah ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya. Habib Ahmad dan Habib Saleh dan semuanya habaib yang di sini, kita doakan semuanya mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat wal afiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tidak lupa para asatid, para kiai, bil khusus Kiai Haji Nana Awwaluddin dan seluruh asatid yang lainnya yang mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ketua panitia, tokoh masyarakat, semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahnya Nabi Muhammad SAW. Di malam hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah ini malam kita masih nyempetin mengadakan acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak yang bisa kita bahas dari kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapin dari setiap maulid ini, kita nambah wawasan baru tentang Rasulullah, nambah cinta kita, nambah rindu kita sama Nabi, nambah lagi cerita yang kita tahu tentang Nabi, atau nambah lagi wawasan kita tentang kemuliaan pangkatnya Nabi Muhammad SAW, atau apapun yang berhubungan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pintu kebaikan Allah yang paling besar, sebab yang paling cepat Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa, sebab yang paling ampuh Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebab yang paling bagus Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar setiap masalah kita. Nabi Muhammad adalah anta ba'dallahi mu'tamadi, anta babullahi wa mu'tamadi. Nabi Muhammad adalah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk ke pintu itu maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid ini kita semakin didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang dekat kepada Nabi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal Maulid tadi sampai sekarang sebenarnya acara intinya mah Maulid tadi. Ini ceramah mah pelengkap aja buat nambahin. Kita dari awal Maulid nggak tahu udah berapa kali kita baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak hitung tuh berapa kali kita baca sholawat. Ini sholawat kepada Nabi SAW adalah salah satu jembatan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya semua masalah kita cukup bisa kita atasi dengan satu kunci, yaitu bersolawat kepada Rasul SAW. Sebagian ulama menjelaskan, kalau kita mau bertanya-tanya, apa sih solawat itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu bentuk plural kalau kata orang sekarang. Sebenarnya bahasa Arabnya as-salatu 'alan nabi. As-salah, apa itu salah? Salat. Apa salat? Bahasa Arabnya salawat itu salah sebenarnya. Salah, as-salatu 'alan nabi. Apa itu salah? Kita tahu di dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab bahasa disebutkan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat atau salawat itu secara bahasa artinya doa. Ketika Allah nyuruh kita salawat sama Nabi, kita ini disuruh berdoa untuk Nabi. Pernah gak kita sekali-sekali kita ngehayal atau merenung? Kita punya ibu, bapak, baik gak ibu bapak kita? Kira-kira kita ingat gak buat ngedoain ibu bapak kita? Ingat. Kita punya murid-murid, kita ingat kita doain mereka. Kita punya tetangga yang baik, kita ingat kita doain mereka. Kita punya sahabat atau teman dekat yang baik, kita ingat doain mereka. Kita punya guru yang baik, kita ingat kita doain mereka. Kita punya leluhur nenek moyang yang baik-baik sama kita, kita ingat kita doain mereka. Pernah gak kita kepikiran siapa manusia yang paling baik sama kita? Baginda kita Nabi Muhammad. Baiknya orang tua kita kalah sama baiknya Rasulullah buat kita. Baiknya guru kita ke kita kalah sama baiknya Nabi Muhammad ke kita. Perhatian siapapun sama kita, murid, guru, orang tua kalah sama perhatian Rasulullah buat kita. Nabi merhatiin kita di dunia, di barzakh, di mahsyar, di surga, kita perhatiin sama Rasulullah. Sayangnya sama kita nggak ada yang ngalahin kecuali Allah. Pernah gak kita kepikiran, ya Allah, ma bapak gua baik, gua doain, gua kagak lupain. Guru gua baik, gua doain. Si fulan baik, gua doain. Yang paling baik, pernah gak kita doain tuh Rasulullah? Masa Nabi Muhammad saya kagak doain? Sehingga terpanggillah kita, kalau gitu mulai sekarang saya mau doain Rasulullah dah. Durhaka saya kalau nggak doain Nabi Muhammad, yang lain-lain yang baik-baik saya doain, masa Nabi kagak saya doain? Akhirnya kita mau angkat tangan doa. Pas mau kita doa, kita bingung mau doain apa buat Nabi kira-kira. Ya Allah, mau doa supaya diampunin dosanya, kagak ada dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nggak cocok doa. Kalau emak bapak kita Rabbighfirli wa liwalidayya masih cocok. Guru-guru kita mudah-mudahan biar diampunin dosanya, diterima amal ibadahnya. Kita mau doain Rasulullah biar diampunin dosanya, kagak cocok. Belum sampai ngucap udah bilang kagak pantas. Doain biar diterima amal ibadahnya, kagak cocok. Yang ngajarin ibadah kita Nabi Muhammad, bagaimana agar diterima? Paling cakep, uswah hasanah, ibadah paling bagus Nabi Muhammad. Nggak mungkin, nggak cocok itu doa. Doain biar masuk sorga, ya Allah, sorga kagak bakal dibuka kalau Nabi belum datang, kagak cocok tuh doa. Pernah gak kira-kira kita kepikiran, ya Allah, ini saya doain Nabi, kira-kira apa yang cocok doanya buat Nabi? Hah?
Pernah gak kira-kira kita ngerenung kayak begitu tuh? Nabi, saya nggak pernah doain, waduh haka saya. Tapi kalau saya mau doain buat Nabi, nggak ada doa yang cocok. Kenapa? Terlalu tinggi, pangkatnya terlalu tinggi. Kita mau ngasih apel sama satu orang, punya kebun apel 80 hektar. Pak, saya bawa apel nih dikit. Yang kita kasih punya kebun apel 80 hektar. Cocok apa kagak kira-kira? Malu-maluin. Kita mau ngasih kopi sama orang, dia punya 6 pabrik kopi. Kagak cocok. Kita mau ngasih apa nih sama? Ibaratnya kita mau ngasih Nabi, nggak ada yang cocok. Semuanya Nabi udah punya. Paling tinggi Nabi itu pangkat, semua doa yang kita mau doain, semuanya Nabi ada di kedudukan tertinggi itu semua. Terus doa apa kalau kita kagak doain? Kita masa lupa sama Nabi? Tapi kalau mau doain, doanya apa? Disitulah jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Doakan Nabi, berdoalah untuk Nabi. Ketika kita bilang, ya Rabb, saya mau mendoakan Nabi Muhammad, cuma bingung doanya yang cocok apa buat Nabi ini, apa doanya yang cocok. Disitulah kita mengembalikan lagi kepada Allah. Sadar gak kita? Kata Allah, sallu alaih, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Kita malah nyuruh, minta, bukan nyuruh, kalau nyuruh itu amr namanya, kita doa ya. Kalau amr itu buat orang yang dari atas ke bawah, itu amr. Kita malah minta sama Allah, Allahumma salli alaih. Ya Allah, bersolawatlah engkau kepada Nabi. Sadar gak kita tuh? Disuruh solawat. Hei umat Islam, solawat sama Nabi jidah. Ya Rabb, engkaulah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Disuruh solawat, kita malah ngebalikin. Kenapa kita ngebalikin? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, ketika kita bilang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ya Rabbi salli ala Muhammad, atau apapun, as-salatu ala Rasulillah, atau ketika kita minta, ya Allah limpahkan sholawat salamu untuk Nabi, itu sebenarnya adalah cermin ketika kita mentok mau minta apa, bingung yang cocok buat Nabi Muhammad, apa yang cocok buat Nabi. Yang tahu, siapa yang tahu apa yang cocok buat Nabi? Cuma Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, limpahkan sholawat salammu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Engkau yang maha tahu ya Rabb. Saya nggak tahu. Saya mau doain ampunan kagak cocok. Saya mau doain amal diterima kagak cocok. Saya mau doain masuk surga kagak cocok. Yang cocok buat Nabi ini pangkatnya terlalu tinggi Nabi. Jadi mentoknya, akal kita mentok karena pangkatnya terlalu tinggi. Cuma Allah yang tahu apa yang layak dihadiahkan untuk Nabi Muhammad dari kita. Jadi satu kali kita bilang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita minta sama Allah supaya Allah mempersembahkan sesuatu yang layak untuk magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kayak apa gedenya itu pahala sholawat. Kalau kita ngerti kenapa kita baca, minta balikin lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab-kitab fikih dikatakan, ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kita minta supaya Allah melimpahkan kasih sayangnya, rahmah makrunah bita'zim. Tahu. Ribut banget, berebut permen apa nih? Udah diam ya. Udah jam 10 nih. Ini kan rebahan tidur. Jam 10 masih berisik baik itu bocah. Sampai mana tadi itu? Hah? Ya tahu selawat dari awal kita selawat kita ngebahas ini. Rahmah makrunah bitta'zim. Ketika kita bilang ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi, kita minta Allah, maka Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada Nabi diiringi dengan ta'zim, penjunjung tinggian kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuknya kayak apa? Udah kita nggak tahu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan satu kali orang sholawat sama Nabi Muhammad, Allah balas dia 10 kali sholawat dari Allah.
Yang satu kali dapat rahmahnya aja udah cukup modal buat selamat dunia dan akhirat. Jadi sekali kita bilang Allahumma salli alaihi, Masya Allah. Dari situlah kata ulama, adimi salata ala nabiyyi Muhammadin faqabuluha hatman atau hatmun biduni taraddudi. A'maluna baina qabulin wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadin. Perbanyaklah, selalu tekunin terus, jangan berhenti baca salawat sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diterimanya sama Allah pasti, nggak ada ragu. Ibadah kita nih belum ada yang jelas. Tunjukin sama saya ibadah antum dari mulai balik sampai sekarang yang udah pasti ketahuan terima. Sholat, tunjukin sholat yang mana kira-kira. Sampai gini hari masih remeng-remeng semua. Masih mudah-mudahan. Kalau orang meninggal dunia nih, mudah-mudahan ibadahnya diterima sama Allah. Masih mudah-mudahan. Belum ada yang jelas. Jadi jangan belagu dulu kita kalau ibadah banyak. Karena belum ketahuan diterima. Jangankan orang-orang kayak kita nih yang awam, yang imannya biasa, yang bukan kelas wali-wali. Syekh Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf, wali besar di Hadramut, beliau mengatakan, kalau saya dapat bocoran, saya tahu ada satu tasbih saya yang diterima sama Allah seumur hidup. Satu tasbih dari jutaan miliaran tasbih saya seumur hidup, cuma ada satu yang saya tahu diterima nih sama Allah, atau satu sujud saya ketahuan diterima sama Allah. Saking girangnya saya bakal kasih makan orang satu kota Tarim. Satu kota Tarim. Saking girangnya ketahuan ibadah saya diterima sama Allah. Masalahnya begini hari belum ada yang ketahuan. A'maluna baina qabulin wa raddiha. Itu juga obat buat kita supaya kagak ujub sama amal ibadah. Kita udah tiap hari ibadah udah seabrek-abrek. Jangan merasa baik. Kenapa? Orang belum ketahuan, emang diterima. Tapi belum ketahuan. Masih mudah-mudahan. Kita mau pangkatnya pangkat mudah-mudahan. Pangkat lo setinggi apa? Setinggi-tinggi itu tapi mudah-mudahan. Sohibul mudah-mudahan kita ini. Belum hebat kita. Masih mudah-mudahan. Kecuali satu yang pasti diterima sama Allah adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Illa salata ala Nabi Muhammadi. Salawat itu pasti diterima, nggak mungkin nggak diterima sama Allah, nggak mungkin nggak diterima sama Allah tuh nggak mungkin. Kenapa salawat kok pasti diterima, kagak mungkin ditolak sama Allah? Karena ini menyangkut kekasihnya Nabi Muhammad. Kita bilang ya Rabb, ya Allah, limpahkan salawatku, salawat dari aku, limpahkan, engkau persembahkan kepada Nabi Muhammad. Supaya Nabi Muhammad mendapatkan salawat itu. Kata Allah, nggak mau saya kasih Nabi Muhammad, nggak mau. Nggak mungkin Allah begitu. Nggak mungkin Allah tolak. Kalau udah hubungannya sama Rasul udah nggak mungkin ditolak. Pasti diterima. Nah, cuma yang kontroversi itu kadang-kadang katanya Bib, kalau salawat itu pasti diterima sama Allah walaupun kita riak katanya diterima. Benar apa kagak tuh? Di kitab Sa'adatud Darain fi salati ala Sayyidil Kaunain, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, banyak orang salah paham di sini nih. Ya, banyak orang salah paham katanya kalau sholawat sama Nabi mah biar kata riya juga diterima sama Allah. Maksudnya diterima buat Nabi, kalau buat yang selawatnya mah kagak dapet. Tetap ibadah masyaratnya kudu ikhlas. Misal contohnya begini, contohnya nih. Kita lagi mau jalan nih, tahu-tahu duduk di majelis atau di masjid, tahu-tahu ada bapak-bapak yang kita lagi incer anak perempuannya misalnya. Misal ya, biar kita dilihat sama dia alim baik, ntar kalau ngelamar agak ditolak, kita langsung megang tasbih selawat sama Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kita baca selawat itu depan dia. Riya itu timbul. Tuh, lihat calon mantu nih. Misal, ya Allah limpahkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Dari Allah buat Nabi ini nyampe tuh, nyampe itu yang diterima. Tapi buat kitanya, no, karena ente tetap buat dia, bukan buat aneh. Di dalam Burda Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri mengatakan, walam urid zahratad dunya lati tatafat yada Zuhairin bima athna ala harimi. Saya muji-muji Nabi, kagak ngarepin dunia, enggak ngarepin apa-apa. Seperti Zuhair memuji Raja Harim.
Ya kan, kalau penyair-penyair itu muji-muji raja, ngarep ada yang balik ke dia. Kalau saya murni buat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi begitu. Sholawat sama Nabi Muhammad ini pasti diterima sama Allah. Jadi orang yang banyak sholawat sama Nabi udah pasti pangkatnya naik, udah nggak bakal ditolak. Ya. Jadi apapun masalah antum, buka solusinya itu pakai sholawat sama Rasulullah. Selawatnya bagaimana, Beb? Ada orang salah paham, selawat. Begitu deh, kagak ngerti gitu. Selawat itu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allah ya Rabbi salli. Bebas, selawat apa aja deh tuh. Mau selawat apa aja, bebas. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah khutbiyadi galat. Macam-macam tuh dari ulama tuh. Ada ulama ini salawatnya, ada Habib Abdul Haddad salawatnya ini, Habib Rahman Segaf, Habib Abu Bakar Gresik nih ada salawatnya. Habib Fulan, ulama Fulan, Syekh Fulan, Imam Syafi'i juga ada salawatnya. Tapi salawat yang paling afdal, yang kagak ada tandingannya, salawat yang langsung dari mulutnya Nabi Muhammad, yang diajarin langsung sama Rasulullah, itu nggak ada tandingan. Itu mau salawat siapa juga kalah itu mah. Nabi yang ngajarin. Ini salawat siapa nih? Imam Anu nih, Syekh Anu nih, Habib Anu nih, Kiai Anu. Yang paling afdal yang mana? Yang dari Nabi langsung. Yang mana tuh salawat yang paling afdal? Kata ulama, as-shalah al-ibrahimiyah. Yang pakai ada kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Yang pakai ada begitu itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca itu malam Jumat 1000 kali, insyaallah mimpi Nabi, kata ulama. 1000 kali malam Jumat. Salat hajat 2 rakaat, kuliah kulhu, pakai gamis yang baru itu mau ketemu Nabi kan ini. Pakai gamis yang bagus. Minyak wangi pakai, jangan yang 5 ribuan sebotol, jangan. Ketemu Nabi nih. Minyak wangi yang 3 gramnya itu harganya sekitar 1,5 juta atau 2 juta. Buat Nabi pakai perhitungan tuh ya. Yang mau ketemu sama Nabi itu. Nah kalau yang 5 ribu balik, 5 menit gak hilang. Itu masih mago mudah-mudahan. Ada yang sulingan asli itu gaharu tuh, ya sampai 1,5 juta, sampai itu yang dipakai sama ulama-ulama besar tuh. Malam Jumat pakai gamis baru, pakai yang mandi yang rapi, yang wangi, baca tuh sholawat Ibrahimiyah 1000 kali. Kata ulama itu mujarrab buat malamnya mimpi Rasul 1000 kali. Tapi saya kok belum, mungkin masih bersihin kotoran-kotoran kali, masih terlalu banyak tuh. Terus aja baca, nanti juga lama-lama ketemu sama Nabi SAW. Hajat gobul, hati lapang, dikasih semuanya sama Allah, dikasih apa sih yang kagak? Dikasih semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah nyebut Nabi Muhammad. Masalah sholat ini sebenarnya panjang. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu orang ahli qiraah, bacaan Qur'annya diakui nama Rasulullah. Suatu hari beliau datang, ini hadis disebutkan dalam kitab-kitab hadis masalah salawat, disebutkan hadis ini. Datang beliau ke Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, inni ukthiru as-salah, inni ukthiru du'a, fakam aj'alu laka min salati, atau kama qala. Ya Rasulullah, saya ini alhamdulillah, kata beliau, saya ini orang yang banyak doa. Setiap hari saya pasti doa sama Allah, pasti. Kalau doa lama. Kan kadang ada tuh orang kalau doa lama ya. Ini mah kalau sendiri, Pak, kalau doa lama. Kalau lagi rame-rame mah doa yang ringkes-ringkes saja, Pak. Ya. Yang ringkes-ringkes saja, Rabbana taqabbal minna. Habaib lihat kalau doa kan simpel banget. Doa itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil hamdulillahirabbil alamin. Marang kebuli namanya itu. Begitu kalau habaib itu doanya pendek tik udah. Ya. Tempo-tempo ada yang sampai semua doa yang dihafal dibaca tuh. Kita dari doa angkat tangan sampai turun, sampai ditaruh di atas paha tuh doa, sampai begini tuh doa. Lama banget nih orang doa sampai begitu tuh, sampai ngedumel kita akhirnya. Kalau sendiri, ente mau doa lama dah. Buli dingin. Ya. Kalau sendiri, ente mau doa lama. Ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab kalau lagi sendirian doanya lama banyak. Nah cuma kata dia, saya mau tanya sama Rasul, saya itu kalau doa ada yang buat saya, buat keluarga saya, anak-anak saya, ada juga yang saya khususin doa buat Nabi. Kalau doa buat Nabi apa tuh?
selawat. Jadi kira-kira Rasulullah pantasnya nih berapa persen doa buat Rasul dari semua doa saya, berapa persen selawatnya? Kata Nabi, masyid, terserah engkau. Wa in zidta lakana khaira. Kalau ente tambahin tuh selawatnya lebih bagus lagi. Kalau seandainya seperapat bagaimana ya Rasulullah? Kalau saya doa 1 jam, seperapatnya buat engkau. Jadi kalau doa 1 jam 60 menit, seperapatnya berapa? 15 menitnya selawat. Yang 45 menitnya, ya Allah saya pengen rezeki, saya pengen rumah, saya pengen saya pengen hari kiamat, saya pengen ini, saya pengen masuk surga, saya pengen 15 menit seperapatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi. Terus bacain selawat 15 menit. 15 menit doanya buat Nabi, yang 45 menit ini menggambarannya di 1 jam ya. Beliau mengatakan di hadisnya, rubu, bagaimana kalau seperempat buat engkau ya Rasul? Yang 3/4-nya buat saya. Kata Nabi, masyik, terserah ente. Wa in zidta lakana khaira. Tapi kalau ente tambah lagi selawatnya lebih bagus lagi, kata Rasulullah. Bagaimana thuluth ya Rasulullah, kalau sepertiga dah. Sepertiga, kalau 1 jam 20 menit. Berarti 40 menit buat urusan saya minta buat di dunia, di akhirat, anak bini, keluarga. Yang 20 menit khusus untuk engkau selawat. Doanya itu selawat untuk engkau. Kata Nabi, masyid wa in zidta lakana khaira. Terserah ente, tapi kalau ditambah lagi selawatnya lebih bagus. Separuh ya Rasulullah. Kata Nabi, masyid wa in zidta lakana khaira. 2/3 ya Rasulullah. Masyid wa in zidta lakana khaira. Akhirnya ini sahabat mengatakan, idzan aj'alu laka salati kullaha lak. Kalau begitu ya Rasulullah, saya kalau doa kagak minta buat saya dah, full selawat buat engkau semua. Sejam kalau saya doa isinya selawat doang, nggak minta apa-apaan buat saya, buat keluarga saya nggak minta. Nih sahabat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa kata Nabi? Jawabannya beda nih pada begini nih. Kata Nabi, idzan yufahammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau ente udah salawatnya full, doanya ente nggak pikirin diri ente lupa, nggak pikirin keluarga ente nggak pikirin, yang ente inget cuma anu doang, kata Nabi. Yukfahamuk, apapun yang engkau pikirkan, yang engkau inginkan, kebutuhan engkau bakal dicukupin sama Allah, nggak pakai minta. Wa yughfar laka dzambuk, dosa ente hari kiamat nol. Dosa ente hari kiamat nol, habis. Kalau kata ulama ini yukfahamu, bahagia di dunia, wa yughfar laka dzambuk, bahagia di akhirat. Saya perjelas. Saya kasih contoh. Misalnya nih Raja Oman datang. Raja dari negeri Oman datang ke kampung apa namanya ini? Gabus dah. Kira-kira kalau Raja Oman kaya apa kagak tuh? Kita ambil contohnya Raja Oman aja deh, yang presiden kita enak, tapi dia yang raja yang jauh aja dah. Raja Oman datang ke sini misalnya, duduk, dia ngomong dah tuh ngalor ngidul. Tiba-tiba ada kunjungan aja ke Gabus nih, bingung ada apaan gitu, entah ada apaan, investasi atau apa, duduk. Tahu-tahu umat Islam dikumpulin lagi begini nih, baca maulid begini, ditanya sama Raja Oman, ayo saya mau kasih 2 pertanyaan. Contoh ini mah contoh ya. Kasih 2 pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya sebutin aja maunya apa, terserah. Misal contoh ini mah ya, sebutin nama-nama istri-istri Rasulullah. Ada 1 orang katakan Udin, saya Raja, saya ya, ente disebutin 1, 2, 3, 4, 5 ya khair, ente maju. Yang pertanyaan yang kedua, sebutin 10 sahabat yang dapat jaminan surga dari Nabi. Saya Rasulullah, saya wahai Raja misalnya. Nama ente siapa? Cecep, maju sini. Bisa ini contoh ya. Sebutin 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dah, ente dua-duanya berhak mendapatkan hadiah apapun, nggak batasin. Ente mau apa sebut. Ente dulu, Cep. Ente mau apa, Cep? Tuan, saya mau mobil Ferrari 7. Catat. Dikasih apaan aja ngomong. Ferrari 7, catat. Saya pengen rumah 3, catat. Panggil nih pengawal yang bagian megangan duit, catat. Saya pengen punya pabrik, boleh gak? Ngomong. Catat. Pengen punya pabrik. Maruk banget nih cerita ini. Saya pengen
punya bini 3 boleh nggak? Oh catat. Ngomong. Catat tuh bini 3, rumah satu-satu, udah apa semuanya. Mumpung nih kapan lagi kayak gini, udah pikir nih. Minta ini, minta itu, udah itu aja. Udah Tuhan, banyak banget ini ya Allah. Udah catat total semuanya berapa, bikinin pabrik semuanya dalam jangka waktu sekian, catat semuanya. Habis 75 triliun Tuhan kasih. Catat pabriknya bikinin, mobilnya pesenin, dikasih tuh. Den, giliran ente. Si Udin yang dipanggil. Ente mau apa? Tahu-tahu si Udin bilang begini, Tuhan mau ngasih apa buat saya? Apa aja. Tolong apapun yang Tuhan mau kasih buat saya, semuanya saya hadiahkan, saya hibahkan untuk putra Tuhan yang paling Tuhan sayang. Ini Raja Oman punya anak lagi sedang lucu-lucunya, umur 8 tahun begitu. Misalnya ya, disayang bahkan ini raja. Maksud lu bagaimana? Tuhan mau kasih apa sama saya? Saya mau kasih duit, mau kasih apa, semuanya itu Tuhan, saya tolong hadiahkan untuk putra Tuhan yang paling Tuhan sayang. Kira-kira terenyuh gak tuh hatinya tuh raja? Ya Allah, lu gak pikirin diri lu. Saya mah bagaimana aja dah. Yang penting Tuhan seneng, anak Tuhan seneng, udah. Saya mau bagaimana aja. Kira-kira nih Raja Oman lebih sayang sama yang mana kira-kira? Langsung panggil pengawal. Pengawal gini, catat nih bocah rumahnya di mana? Nih bocah rumahnya di mana nih bocah? Catat nih bocah rumahnya di mana, emak bapaknya siapa, anaknya siapa, catat urusin nih bocah. Ini orang lain dari yang lain. Kalau yang satu tuh yang minta mobil, minta udah bodo amat, udah dikasih, lu mau tabrakan, kan mau masuk rumah sakit, bodo amat. Urusan lu nih itu mah, udah gua kasih. Tapi kalau yang ini urusin sampai mati nih orang. Sayangin dia, kebutuhannya cukupin, mau apa aja cukupin. Kasih nomor pribadi saya. Tiap hari, tiap tahun hajiin nih orang. Saya minta nomornya, saya minta alamatnya. Bakalan lebih disayang lagi. Begitulah perumpamaan orang yang kalau doa, ya Allah, saya pengen anu buat saya, ya Allah, keluarga saya. Tapi kalau ada yang, ya Rabb, kata Allah, lebih mau minta apa? Limpahkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Saya mah bagaimana aja dah. Kata Allah, lu gua bakal senengin, gua gak bakal kecewain lu. Karena lu lupa sama diri lu gak ngurusin diri lu malah inget sama kekasih gua, sama Nabi Muhammad SAW. Yukfahamuk, kata Nabi, urusan ente bakal diberesin sama Allah. Wa yughfar laka dzambuk, dosa ente dihabisin, ana maafin semua kesalahan ente karena ente selalu ingat sama Nabi ana, kata Allah. Orang kalau banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Terakhir, ada satu orang ulama besar namanya Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ulama besar terkenal ya. Suatu saat beliau datang ke sumur, mau wudhu, mau sholat. Airnya masih ditimba waktu itu. Lagi mau turunin timba, nyariin apa, timbanya kagak ada. Embernya dah, kalau kata kita mah kagak ada. Ember di mana ini ya? Dia cari kanan kiri, nggak ada ember. Kagak jauh dari sumur itu ada rumah tingkat. Di atas rumah tingkat itu di lantai 2 ada anak perempuan kecil, kira-kira umur 7 tahunan kurang lebih. Niatin tuh orang. Ya Syekh, kata dia, ngapain? Ini saya mau wudhu, kagak ada ember, mau nurunin timbanya. Oh, bentar ya, saya turun. Turun nih anak kecil perempuan. Antum siapa? Ana Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Oh, Masya Allah, yang orang besar itu. Iya, sebentar saya turun. Turun nih anak perempuan, nyamperin sumur, bukan bawa timba, bukan. Tuh sumur diludahin sama dia. Tuh. Habis diludahin tuh sumur, airnya dari bawah naik sendiri ke atas. Naik. Kaget nih Syekh. Subhanallah. Kalah kok anak kecil, kata dia. Ulama besar nih. Bentar, yang mana? Dia wudhu. Habis wudhu selesai. Bimana iltihadil manzilah. Ente bisa kayak gini?
Kenapa? Saya tiap hari selawat ribuan sama Rasulullah, nggak ngamalin apa-apa, cuma selawat sama Nabi. Di situ kata dia, wallahi saya sumpah, saya bakal bikin kitab isinya doa, nggak minta macam-macam, doanya cuma selawat doang. Ditulis oleh beliau kitab Dalailul Khairat. Tahu kitab Dalailul Khairat? Nah, kalau bisa mah itu sebelum mati kita ngamalin tuh. Cari kitabnya, ada amalan selawat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin lagi tuh. Nah, kalau mau baca yang perharian, kalau mau baca malam Jumat full tuh habis kebut dari awal sampai akhir. Atau hari Jumat tuh selawat Nabi. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf di Tuban. Itu ada namanya ulama besar Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Itu isinya kitab itu cuma selawat di sini. Ya Allah, aku mohon demi kemuliaanmu, demi ini. Minta apa? Limpahkan selawat buat Nabi Muhammad. Udah nggak minta apa-apaan, cuma selawat doang. Isinya segitu panjangnya tuh kitab. Isinya cuma minta selawat. Kayak sahabat Ubay bin Ka'ab. Itu inspirasi dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf di Tuban itu seorang ulama besar. Sehari baca Dalailul Khairat 5 kali, Pak. Kalau kita mah kadang-kadang, ya Allah, seminggu aja kagak kadang-kadang. 5 kali, habis sholat baca sekali. Emang dikasih keberkahan waktu sama Allah. Habib Salim Asy-Syatiri ngamalin itu waktu saya ziarah ke Hadramut. Kita masuk ke rumahnya, Habib Salim lagi baca Dalailul Khairat, tamu-tamunya suruh tungguin bentar. Lagi baca tuh amalan, selawat sama Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi mah sebenarnya, Pak, kalau kita kagak bahagia aneh. Gue galau banget ini hidup. Hidup begini banget. Lu umat Nabi siapa emang? Nabi Muhammad. Kok bisa sih umat Nabi Muhammad galau? Wah, ada masalah berarti kita tuh ya. Kudunya mau umat Nabi bahagia. Banyak banget kuncinya dikasih sama Rasulullah SAW. Selawat aja nggak habis-habis kalau kita mau tuh. Ya, dan masih banyak yang lain. Ini aja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata, kekurangan, itu kebodohan, kealfaan saya, dan saya langsung bermisi minta maaf nggak bisa ikut acara sampai akhir karena saya masih ada acara lagi di beberapa tempat, jadi saya langsung meninggalkan tempat. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.